Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat, Thariqah, hakikat dan ma'rifat. Bahasan syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat seperti yang di luaran sana sangat luas sekali. Sangat luas dan jelimet. Makanya bila kita mempelajari ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat di luaran sana butuh waktu puluhan tahun. Bahkan sampai kita meninggal pun nanti belum tentu kita bisa memahaminya. Akan tetapi di sini kami mau menjelaskan syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat yang ada di dalam diri, yang ada di dalam Al-Quran Qadim. Sedang syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat yang ada di luar diri itu sudah ada di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Akan tetapi kita membahas syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat yang ada di dalam diri dengan Al-Quran Qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita menganggap, kita mengira, kita meyakini apa yang kita pandang di luar diri kita, yang wujud di dalam pandangan kita, seluruhnya adalah syariat. Seperti wujudnya manusia yang kita pandang, seperti wujudnya hayawan yang kita lihat, seperti wujudnya tumbuh-tumbuhan yang kita pandang, seperti wujudnya motor, mobil, pesawat, bangunan, sawah, jalan, hutan, goa, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang kita pandang itulah syariat. Syariat yang bisa kita wujudkan. Selama ini kita mengira, selama ini kita mempercayai, selama ini kita mengimani bahwa syariat itu lebih wujud daripada ma'rifat. Syariat lebih nyata daripada ma'rifat. Itu tandanya sama halnya dengan kita mempercayai, mengakidahi di dalam hati kita bahwa manusia, bahwa seluruh makhluk yang diciptakan, yang wujud ini lebih wujud daripada wujudnya Allah. Di dalam hati kita mengimani, meyakini bahwa seluruh alam yang wujud ini lebih nyata daripada Allah. Coba direnungkan di dalam hati kita. Mari kita tafakuri bersama. Apakah mungkin yang diciptakan,
itu lebih wujud daripada yang menciptakan. Apakah mungkin manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah itu lebih wujud daripada wujudnya Allah sendiri? Lah, mari kita buktikan bahwa sesungguhnya Allah lebih wujud dari manusia dan dari segala sesuatu yang diciptakan Allah. Makrifat lebih wujud daripada seluruh syariat. Tanpa adanya Allah, maka manusia dan segala sesuatu tak akan pernah ada. Tanpa wujudnya makrifat, maka seluruh syariat-syariat yang ada tak akan pernah terwujud. Jadi pada intinya Allah itu maha wujud, lebih wujud daripada apa-apa yang diciptakannya. Jadi makrifat itu lebih wujud daripada syariat-syariat yang ada. Marilah kita buktikan. Coba kita pandangi, coba kita syariatkan apa-apa yang ada di depan pandangan kita. Di sana ada apa saja? Ada pohon, tembok, motor, mobil, manusia, tumbuhan, hayawan yang ada di sekitar kita. Coba kita cermati, coba kita pandang. Nah, setelah kita pandang, hati kita meyakini, hati kita mengimani bahwa apa yang kita pandang itu semuanya adalah wujud. Semuanya itu adalah syariat. Syariat itu pasti kita bisa mewujudkannya. Contoh ketika naik sepeda, kita naik sepeda kan syariat itu, wujud. Wujud badan ini naik sepeda. Sudahkah kita pandangi apa-apa di sekeliling kita? Sudahkah kita syariatkan? Sudahkah kita wujudkan semuanya apa yang kita pandang di hadapan kita? Lihatlah semuanya. Nah, itulah syariat. Apa-apa yang ada di pandangan kita, yang wujud di pandangan kita, seluruhnya adalah syariat. Semoga bisa dipahami ya tentang syariat itu. Selanjutnya, tanpa toreko, maka syariat itu tak akan pernah ada. Adanya seluruh syariat karena adanya toreko. Toreko itu apa? Maknanya, toreko itu adalah sifat penglihatan kita. Sifat penglihatan mata kita untuk mewujudkan syariat-syariat yang ada. Toreko itu jalan penglihatan mata kita untuk mewujudkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Tanpa kita punya sifat penglihatan, maka segala sesuatu itu tak akan pernah ada. Seumpama ada orang buta, atau ketika kita sedang tidur, mata terpejam, kan seluruh apa-apa yang di area kita, yang ada di dekat kita, kan kita tidak bisa memandang ketika kita tidur. Semuanya akan hancur. Meskipun kita di dalam kamar kita, di situ ada almari, ada sisir, ada kasur, ada guling, ada ban, dan sebagainya, tapi kita tidak bisa menyaksikan dan tidak bisa mewujudkan di saat kita tertidur. Karena seluruh yang kita pandangi akan hancur, akan kiamat ketika kita terpejam.
ketika kita mati. Maka tak akan terwujud oleh kita bila sifat penglihatan itu tidak ada. Bila toreko itu tidak ada. Nah, dengan toreko itulah maka wujudlah segala syariat yang ada. Dengan toreko, dengan sifat penglihatan mata, maka wujudlah apa-apa yang kita lihat. Semoga syariat dan toreko ini bisa dipahami. Mari kita lanjutkan kepada hakikatnya. Adanya syariat, adanya toreko, wujudnya syariat dan wujudnya toreko itu ada dan terwujud karena wujudnya hakikat. Adanya syariat toreko itu karena wujud nyatanya hakikat. Tanpa adanya hakikat, maka toreko dan syariat tak akan pernah ada. Jadi hakikat itu lebih wujud daripada toreko dan syariat. Apakah hakikat itu? Hakikat itu adalah badan kita ini dan mata kita. Badan yang ada di mata kita. Mata yang ada di badan kita. Itulah hakikat. Tanpa adanya badan kita, tanpa adanya mata kita, tanpa kita terlahir ke dunia ini, apakah toreko dan syariat itu wujud buat kita? Tanpa munculnya, tanpa hadirnya badan kita di dunia ini, maka toreko dan syariat itu pun tidak ada. Adanya syariat dan toreko itu bermakmum, berkiblat kepada hakikat, yakni badan dan mata kita ini. Dengan wujud nyatanya hakikat, dengan wujud nyatanya badan dan mata ini, maka muncullah toreko, sifat penglihatan mata. Dengan munculnya toreko, maka terwujudlah syariat. Maka terlihatlah oleh mata kita seluruh ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat Allah. Seluruh yang kita pandang di dalam syariat itu, seluruh syariat yang ada di hadapan kita itu adalah bukti ayat-ayat Allah, bukti adanya Allah, bukti wujudnya Allah yang meliputi segala sesuatu yang kita pandang. Itulah makna hakikat. Jadi, mana yang lebih wujud? Antara syariat, toreko, dan hakikat. Nah, dengan penjelasan inilah, kita bisa meyakini, bahwa hakikat itu lebih dahulu wujud daripada toreko dan syariat. Ada dan terwujudnya syariat dan toreko karena adanya hakikat, karena adanya mata, karena adanya badan. Tanpa badan, tanpa hakikat, apakah muncul syariat? Apakah muncul Anda bisa naik motor, Anda bisa berjalan, Anda bisa mandi, Anda bisa makan, Anda bisa sholat, Anda bisa ibadah, dan yang lain-lainnya? Kan tidak ada.
tanpa kita terlahir ke dunia ini, tanpa adanya badan dan mata ini, kan seluruh syariat tak akan pernah wujud buat kita. Terbukti dulu sebelum kita terlahir, kan kita tidak bisa menyaksikan apa-apa. Kita tidak kenal apa-apa. Karena kita gaib. Sebelum kita terlahir ke dunia ini. Dengan terlahirnya kita di dunia ini, maka terwujudlah segala sesuatu yang kita pandang. Itulah syariat. Yang mewujudkan syariat adalah hakikat. Siapa hakikat? Badan, mata, dan seluruh anggota badan inilah hakikatnya. Semoga bisa dipahami antara syariat, toreko, hakikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita melanjutkan lagi menuju makrifat. Apakah makrifat itu? Makrifat itu adalah hayatullah. Makrifat itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makrifat itu adalah Allah, dialah Tuhan yang hidup terus menerus. Yakni sejak sebelum Nabi Adam, sejak Allah menciptakan makhluk, seluruhnya makhluk itu hidup karena hidupnya Allah. Sampai Nabi Adam, sampai kita saat ini, sampai manusia yang akan datang, seluruhnya diwujudkan oleh hidup, disyariatkan oleh hidup. Tanpa hayatullah, tanpa makrifat, apakah hakikat akan terlahir? Apakah toreko akan terlahir? Dan apakah syariat bisa terlahir? Maka terwujudnya syariat, maka terwujudnya toreko, maka terwujudnya hakikat karena adanya wujudnya makrifat, karena adanya Allah. Tanpa Allah maka badan ini tak ada. Tanpa Allah maka penglihatan, pendengaran ini tak ada. Tanpa Allah maka seluruh syariat-syariat yang ada, sholatmu, ibadahmu, puasamu, hajimu, zikirmu, dan seluruhnya tak akan pernah ada tanpa adanya hidup yang ada di badan ini, tanpa adanya Allah yang maha beraf'al, yang maha menggerakkan seluruh makhluk ciptaannya. Nah, jadi nyatalah bahwa Allah itu lebih wujud daripada makhluknya. Maka terbuktilah hidup itu lebih wujud, hidup itu lebih nyata, hidup itu lebih jelas daripada hakikat, toreko, dan syariat. Hidup itu lebih wujud daripada badan kita ini. Hidup itu lebih wujud daripada penglihatan pada mata ini. Dan wujud hidup itu adalah lebih wujud dari apa yang kita pandang, dari segala sesuatu yang kita wujudkan. Jadi yang mewujudkan syariat itu adalah hayatullah, yaitu Allah sendiri. Bisa dipahami? Dengan adanya Allah, maka muncullah syariat-syariat yang ada. Syariatnya badan.
badannya berjalan itu karena adanya makrifat, karena adanya Allah. Badan bisa berlari itu karena adanya hayatullah, karena adanya Allah. Badan bisa makan itu karena adanya hayatullah yang melindungi, yang membimbing, yang mencukupi, yang menjaga badan-badan ciptaan Allah ini. Sejak dari tanah hingga kini dan sampai nanti menjadi tanah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa memahamkan hati kita semua. Semoga Allah selalu membimbing hati kita kepada keridhaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.